Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada. Hari ini kita akan sambung cerita kita tentang perjalanan ke Emmaus. Dulu kita belajar tentang Yesus bangkit. Dengarkan ya. Emmaus adalah sebuah kampung di luar Yerusalem. Dalam perjalanan pergi ke Emmaus adalah memakan masa 2 jam. Pada petang Ahad, hari pertama Paskah, 2 orang murid Yesus dalam perjalanan balik ke kampung mereka, yaitu Emmaus. Seorang bernama Kleopas dan yang seorang lagi kita tidak tahu siapa nama. Kleopas dan sahabat Kleopas. Mereka dalam perjalanan bercerita tentang penyaliban Yesus. Mengapa Yesus harus mati dengan cara yang begitu torok? Kita menyangka dia akan membebaskan kita dari kerajaan Roma yang menjajah negara kita. Benar, jawab yang seorang lagi. Aku menyangka Yesus akan menjadi seorang raja, tetapi sekarang dia telah mati. Mereka terus berjalan, tetapi mereka berasa sangat sedih. Mereka tidak memahami apa yang telah berlaku. Ini macam ni emoji. Sedih kan adik-adik? Mereka sedih Yesus tidak ada bersama-sama mereka lagi. Tiba-tiba seorang lelaki yang mereka tidak kenali berjalan menghampiri mereka. Salam sejahtera, sahabat-sahabatku. Aku mau berjalan bersama-sama kamu. Kami mau ke Emmaus, kata Kleopas. Jika Tuhan menuju ke tempat yang sama, marilah jalan bersama. Kleopas dan sahabatnya tidak tahu bahwa orang yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Kemudian Kleopas memberitahu tentang bagaimana Yesus disalibkan dan dimakamkan. Apakah perkara-perkara yang sedang kamu bincangkan? Tanya Yesus. Adakah Tuhan orang luar yang tidak tahu apa yang telah berlaku di Yerusalem 3 hari yang lalu? Apakah yang telah berlaku? Tanya Yesus. Beritahulah aku. Kemudian Kleopas memberitahu tentang bagaimana Yesus disalibkan dan dimakamkan 3 hari lalu. Pagi tadi, sahabat Kleopas mencelah, beberapa orang perempuan dari golongan kami pergi ke makam membawa rempah-rempah, tetapi jenazah Yesus tiada lagi di situ. Mereka nampak seorang malaikat yang memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan kemudian, tanya Yesus. Mereka berkata bahwa selepas itu mereka berjumpa Yesus yang telah bangkit. Dia menyuruh mereka pergi dan memberitahu murid-muridnya bahwa dia telah bangkit dan mereka harus pergi ke Galilea, di mana mereka akan berjumpa dengan Yesus. Cerita mereka membuatkan kami bingung. Kami tidak dapat percaya bahwa Yesus telah hidup kembali. Mengapakah hati kamu begitu lambat untuk percaya? Kata Yesus. Mengapakah kamu tidak percaya akan segala kata nabi-nabi? Mereka menulis bahwa Mesias harus menderita dan sedemikian. Kemudian dia akan kembali kepada Bapaknya di surga. Kleopas dan sahabatnya berjalan dengan mendiamkan diri. Mereka mendengar semua penerangan Yesus dari kitab suci. Hati mereka tenang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh lelaki itu kepada mereka. Tetapi mereka masih tidak mengenali siapakah lelaki itu. Akhirnya mereka sampai ke Emmaus. Hari sudah gelap. Yesus kelihatan seolah-olah dia hendak meneruskan perjalanan. Tetapi Kleopas dan sahabatnya beria-ia menjemputnya untuk bermalam. Bermalamlah dengan kami, karena hari hampir senja dan mulai gelap. Yesus mengikuti mereka masuk ke dalam rumah mereka. Kleopas menyediakan roti dan minuman. Mereka duduk untuk makan. Yesus tidak menunggu Kleopas untuk berdoa. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan membagikannya, lalu memberinya kepada mereka seolah-olah dia adalah ketua keluarga. Tiba-tiba Kleopas dan sahabatnya mengenali bahwa lelaki dan di meja mereka itu adalah
Yesus, Guru dan Tuhan mereka. Tetapi sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Yesus lenyap daripada pandangan mereka. Dia telah meninggalkan mereka. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia telah meninggalkan mereka. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia mempunyai tubuh baru, sebuah tubuh kebangkitan. Dengan tubuh itu, dia boleh pergi kemana-mana saja tanpa perlu berjalan. Dia juga boleh berjalan keluar masuk menembusi sebuah pintu yang tertutup. Pada mulanya, Kleopas dan sahabatnya terkejut, tetapi mereka kemudian berasa gembira. Mereka berasa gembira. Tuhan Yesus yang bangkit telah berjalan dan berbual-bual dengan mereka dan telah memberkati roti mereka. Mengapakah kita tidak mengenalinya dari awal? Kata Kleopas, bukankah hati kita meluap-luap ketika dia berkata-kata kepada kita dalam perjalanan tadi dan semasa dia menerangkan kitab suci kepada kita? Murid-murid yang lain harus tahu tentang hal ini, kata Kleopas. Ya, kita harus berangkat dan beritahu mereka, jawab sahabatnya. Mereka terus bangun dari meja makan dan berjalan kembali ke Yerusalem untuk memberitahu murid-murid Yesus tentang apa yang telah berlaku. Selepas Yesus bangkit, dia tidak melupakan murid-muridnya. Dia datang kepada mereka, berjalan bersama-sama mereka, mendengar cerita mereka, membantu mereka memahami kitab suci, menjadi tetamu mereka dan memberkati roti mereka. Bilakah murid-murid mula sadar bahwa itu adalah Yesus? Apa jawaban kamu? Semasa mereka makan roti dan minum air, mereka sadar bahwa itu adalah Yesus. Bagaimanakah mereka boleh mengenalinya? Mereka mengenalinya semasa mereka mendengar tentang cerita Alkitab dan hati mereka meluap-luap atau gembira. Yesus melakukan semua ini untuk menghibur hati murid-muridnya. Dia mahu mereka yakin bahwa dia telah bangkit. Setelah itu barulah dia menghilang. Kita tidak dapat melihat Yesus seperti Kleopas dan sahabatnya melihat Yesus. Pada masa itu Yesus belum lagi kembali ke surga. Sekarang dia berada di surga, tetapi dia tidak pernah melupakan atau meninggalkan kita sendirian. Bagaimanakah kita tahu bahwa Yesus berada dekat dengan kita? Contohnya, ketika kita membaca atau mendengar firman Tuhan, semua yang tentang Yesus tertulis di dalam Alkitab, dan semua yang tertulis tentangnya adalah benar. Jika kita membaca atau mendengar tentang Yesus, hati kita bersuka cita. Hati kita juga boleh meluap-luap dengan sukacita. Sama seperti Kleopas dan sahabatnya, hati mereka meluap-luap ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka. Apabila kita berdoa kepada Yesus, dia berada dekat dengan kita. Dia menjawab doa-doa kita dan hati kita dihiburkan. Begitulah caranya bagaimana kita tahu bahwa Yesus berada dekat dengan kita. Ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkanmu seperti anak yatim piatu. Aku akan datang lagi mendapatkanmu. Apakah maksud yatim piatu? Murid-murid Yesus berasa seperti anak yatim piatu apabila Yesus tiada lagi bersama mereka. Kleopas dan sahabatnya merasakan diri mereka seperti yatim piatu ketika mereka mula berjalan. Tetapi Yesus telah berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu seperti anak yatim piatu. Aku akan datang lagi mendapatkanmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa tiada orang yang memahami dan mengambil berat tentang kamu? Yesus berada dekat dengan kamu, walaupun kamu tidak boleh melihatnya. Sekianlah cerita Alkitab pada hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan memahami cerita Alkitab pada hari ini. Ketahuilah bahwa Yesus sentiasa menyertai kita. Dan kita akan berjumpa minggu hadapan lagi dalam cerita Alkitab seterusnya. Tuhan memberkati. Bye.